ibu-ibu PWN GM Medan Timur, apa kabar? Ya puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Senang sekali saat ini kita bisa berkumpul di sini, bertemu secara virtual di ibadah PWN ini setiap hari Kamis. Walaupun kita bertemunya di dalam secara tidak langsung, tetapi saya harap kita semua dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Saat ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita saat teduh sejenak. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur buat kasih setia Tuhan sepanjang hidup kami. Kami juga sangat bersyukur ya Tuhan, kesehatan, kekuatan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami juga sangat bersyukur buat kesempatan untuk beribadah, bertemu dengan ibu-ibu PWNI, walaupun secara virtual ya Bapa. Kami memohon biarlah melalui acara ini kami masih saling menyayangi satu sama lain. Kami masih saling mengasihi satu sama lain. Kami masih saling mendoakan satu sama lain. Dan kami masih terus diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat seluruh ibu-ibu PWNI, khususnya ibu-ibu PWNI di GMI Medan Timur. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan terus memberkati mereka. Bahkan ibadah hari ini Tuhan juga yang memberkati. Biarlah ibadah ini menjadi lupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah ibadah ini menggugah hati kami semakin berserah kepada Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di ibadah ini. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Engkau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, sehingga kami kagum akan Engkau. Segala hormat bagi. Mari kita bernyanyi, Kau sungguh indah tiada taranya.
dibawakan oleh pendeta. Baik. Sebelum kita berdoa, saya akan sapa ibu-ibu PWMI sekalian. Salam sehat, tetap semangat. Baik ibu-ibu, mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan yang Kau masih berikan pada kami. Secara khusus kami boleh beribadah sekalipun melalui virtual ya Tuhan. Kami percaya Bapa, dengan Roh-Mu mempersatukan roh kami dimanapun kami berada, maka Tuhan, kami akan merasakan persekutuan ini ya Tuhan, tetap ada di dalam hati kami. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat ibu-ibu PWMI dimanapun berada, sebagai penopang penolong di tengah-tengah keluarga. Tambahkan kesehatan, kekuatan, roh hikmat bijaksana di dalam menopang keluarga dan juga mendidik anak-anak yang Tuhan telah titipkan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Berikanlah Tuhan kepada kami hati yang penuh kesabaran di dalam membimbing anak-anak kami untuk mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik lagi. Tuhan yang baik, kami berdoa buat para suami kami yang menjadi teman hidup kami. Tuhan berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, roh sebagai imam di tengah keluarga, sehingga mereka juga bisa menjadi teladan di tengah keluarga kami, untuk mengarahkan kami sekeluarga untuk takut akan Tuhan dan senantiasa memuliakan Tuhan. Biarlah seluruh kaum Bapa kami, Engkau yang memberkati, bahkan dalam pekerjaan mereka Tuhan juga menolong mereka dan tetap melindungi mereka dimanapun mereka bekerja. Bapa di surga, kami berdoa juga buat anak-anak kami yang dalam perantauan Tuhan, yang masih dalam pekerjaan ataupun dalam studi. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka. Bahkan sanak saudara kami yang jauh dari kami, Tuhan melindungi mereka, jauhkan mereka Tuhan dari mara dan bahaya. Dan kami juga memohon kepada-Mu, Engkaulah kiranya memberikan kepada mereka kekebalan tubuh yang baik, sehingga mereka Tuhan juga bisa terhindar dari virus corona. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat tahun ajaran baru buat anak-anak kami ya Bapa. Di semester ini Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan semangat yang baru bagi anak-anak kami dalam memulai tahun ajaran baru ini Bapa. Sekalipun mereka tidak bisa bertatap muka langsung dengan guru dan teman-teman mereka, tapi kami percaya walaupun melalui virtual ini Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan roh kesabaran kepada anak-anak kami dan roh yang boleh kreatif senantiasa di dalam melakukan pendidikan mereka Tuhan secara daring ini. Kami serahkan anak-anak kami Tuhan, biarlah Engkau memberikan semangat tetap kepada mereka. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini buat pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhanlah yang memberkati mereka, menambahkan hikmat bijaksana di dalam mengambil keputusan untuk kesejahteraan bangsa kami. Dan kami juga berdoa buat pemimpin gereja kami, secara khusus Gereja Metodis Indonesia, dari tingkat tinggi Bapak Bishop sampai kepada tingkat yang terendah, calon-calon guru Injil, bahkan les speaker dan calon les speaker dan para majelis. Tuhan, biarlah kami boleh bekerja sama satu dengan yang lain untuk menciptakan suasana kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan pada saat ini buat program Gereja Metodis dan juga secara khusus Gereja Metodis Medan Timur. Tuhan, biarlah apa yang bisa kami lakukan pada saat ini Tuhan dalam situasi kami, biarlah Tuhan memberikan pencerahan dan kekuatan pada kami, bahkan kesabaran, dan biarlah hikmat-Mu yang mengajar-ajar kami sehingga pelayanan tetap berjalan dengan baik dan boleh bermanfaat bagi seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan melindungi dan menjagai mereka dan tetap dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.
Ibu-ibu yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Jimmy Manurung. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita dengan segala kerendahan hati. Kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bernyanyi dari lagu Aku Datang. Salam ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Dalam pelayanan firman Tuhan hari ini ketika kebaktian PWMI kita adakan, maka saya akan bagikan kepada kita sebuah perenungan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami yang baik, saat ini kami akan pakai waktu ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkenanlah Engkau tambahkan hikmat, pengetahuan bagi kami untuk mengerti bahagian firman ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita saya sengaja pilihkan untuk kita renungkan sore ini adalah Mazmur pasal 42 ayat 2. Demikian dituliskan dalam Mazmur 42 ayat 2 itu. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Demikian saja firman Tuhan. Tentu kita pernah mengeluhkan kesakitan-kesakitan yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita berseru dalam doa pribadi kita memohon pertolongan Tuhan. Barangkali kita juga pernah punya pikiran-pikiran seperti, aku tahu Tuhan berkuasa atas segalanya. Bahkan yang direncanakannya selalu berada di bawah kendalinya, mungkin itu kita katakan. Mungkin kita juga pernah berpikir, aku tahu Dia telah berjanji bahwa Dia akan memelihara hidupku dan senantiasa menyediakan apa yang perlu bagiku. Atau paling tidak pernah kita memikirkan, Dia tidak pernah memberiku sesuatu melebihi dari yang bisa kutangani. Mungkin begitu pernah terpikirkan kita. Atau mungkin juga yang lain, aku bahkan tahu kita, Dia mengasihiku.
Aku sungguh percaya akan janji-janjinya. Tapi mengapa aku merasa sangat tertekan? Kita bertanya balik untuk diri kita. Mengapa orang-orang sepertinya sangat menggangguku? Mengapa aku merasa seolah-olah aku tidak dapat membuat sebuah kemajuan? Mengapa aku merasa sangat tidak dihargai ketika aku telah bekerja keras untuk menyenangkan mereka? Mungkin itu untuk keluarga, mungkin itu untuk suami, mungkin untuk anak-anak dan semuanya. Atau mungkin kita pernah juga akhirnya berkata, mengapa aku merasa begitu sendirian? Kita kesepian. Kenapa aku tidak bisa istirahat sekarang? Dengan semuanya itu, selanjutnya kita hanya ingin duduk dan meratap menangisi hidup kita. Tapi langsung kita berpikir, mungkin ya, tapi aku ini anak Tuhan. Dia memanggil namaku. Dia peduli padaku. Dia tahu bagaimana perasaanku tanpa harus menangis sekalipun. Mungkin itu kita pikirkan. Dia tidak akan meninggalkanku sendirian. Karena iman kita bicara dalam hal itu. Nah, ibu-ibu sekalian, saat-saat seperti itulah Roh Tuhan, Roh Kudus sedang mendengar kita. Dan yang pastinya, melalui firman Tuhan, Tuhan akan mulai membimbing pikiran-pikiran kita tadi itu ke arah yang benar. Jika kita mengutip kisah Nabi Elia dalam kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Raja-Raja, di mana Alkitab bercerita tentang Elia yang duduk di bawah pohon arar dalam persembunyiannya, dia berhenti makan, dan bahkan Elia meminta Tuhan untuk mengakhiri hidupnya saja. Dia putus asa. Saat itu Elia baru saja selesai beradu kekuatan dengan Izebel, Ratu Ahab, ketika mereka bertanding menunjukkan dewa siapa yang paling hebat, dewa Baal atau Allah. Dan tentunya dewa-dewa tidak akan sanggup melawan Allah, dan para nabi-nabi Baal itu dibunuh semuanya. Tapi itu membuat seolah-olah dia merasakan ketakutan. Dia membiarkan dirinya diseret oleh kuasa iblis dan benar-benar mengalihkan perhatiannya di dalam ketakutan menghadapi Izebel yang hendak membunuhnya. Karena memang sudah pasti dalam pemberian firman Tuhan itu telah dikatakan bahwa Izebel marah, murka, dan hendak mencabut nyawa Nabi Elia karena telah mengalahkan nabi-nabi Baalnya. Dalam kisah itu, ibu-ibu dikasih Tuhan, kita dapat paham bahwa iblis sedang menyeretnya jatuh dengan sangat dalam ke dalam pikiran persembunyiannya, isolasinya istilah kita sekarang. Yang membuatnya merasa seolah-olah tidak ada seorang pun di seluruh dunia ini yang peduli lagi kepadanya. Itu yang dalam pikirannya si Elia. Lalu bagaimana cara Tuhan memulihkannya? Apa obat Tuhan baginya? Kalau nanti kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 nanti, bangunlah kata Tuhan, makanlah, melalui malaikat Tuhan datang kepadanya. Tuhan gak datang kepada Elia dengan kekuatan yang maha besar, yang maha kuasa, yang sungguh lebar. Enggak. Tapi Tuhan datang dalam bisikan yang lembut kepada Elia. Dengan belas kasih Allah, dia dapat meneguhkan Elia kembali, dan Elia dapat melihat realitas kehidupan yang harus dihadapinya sebagai hamba yang rendah hati di hadapan Allah. Dan dia yang berkomitmen untuk melakukan kehendak Allah itu. Nah, 1 Raja-Raja pasal 19 tadi itulah yang menjelaskan situasi yang sangat sulit yang dihadapi oleh Elia. Dan mungkin, ibu-ibu, mungkin melihat ayat-ayat itu kalau kita baca, kita harus mendengarkan bisikan lembut Tuhan itu seperti yang dialami oleh Elia ini. Supaya kita bisa bangun, makan, dan kerjakanlah. Tuhan membangkitkan semangatnya. Nah, dengan pikiran itu, tentu kita harus hadapkan, siapakah Izebel dalam hidup kita saat ini? Untuk lebih tahu tentang Izebel, boleh kita baca kitab 1 Raja-Raja tadi ya.
siapakah Izebel dalam hidup kita saat ini? Apakah seseorang khususnya yang sepertinya selalu mengkritik, mengecilkan hatimu, menyerangmu, menggosipimu kah? Apakah ini sesuatu yang tampaknya telah merampas hidupmu, merampas hidup kita yang sedang bertumbuh dan yang sedang menjaga semua apa yang telah kita lakukan? Atau apakah ini sesuatu yang telah kita buat sendiri di mana kita tampaknya tidak dapat lagi memenuhi harapan kita masing-masing? Mungkinkah itu adalah rasa tidak aman atau rasa ketakutan kita sendiri yang merupakan kenyataan, atau hanya hal-hal yang kita bayangkan saja dalam benak kita? Izebel mengambil banyak bentuk yang berbeda. Tetapi itu semua adalah iblis yang menyamar, yang membuat kita mengalihkan pandangan dari Yesus dan tujuan yang telah diberikannya kepada kita dalam kehidupan. Dalam 2 Korintus pasal 12, di mana Rasul Paulus, kalau kita membaca kitab itu, Paulus berulang kali memohon agar Tuhan membuang duri yang ada dalam dagingnya, dalam arti penyakitnya. Bagi Paulus itu sangat menyakitinya dan juga melemahkan kegembiraannya setiap hari. Tentu kita baca firman Tuhan itu nggak akan hilang, karena itu kata Tuhan. Kalau saja duri itu hilang, mungkin itu dalam benaknya si Paulus, maka dia dapat melakukan pelayanan jauh lebih baik karena dia sehat, kira-kira gitu ya. Tapi coba kita lihat, mengapa duri itu tetap ada? Tuhan gak mengiyakan yang diminta oleh Paulus. Hal itu diberikan Tuhan untuk menjaga Paulus dari kesombongan. Untuk membuat Paulus menyadari bahwa kasih karunia yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana Allah baginya di dunia ini sedang bekerja. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita adalah, apa duri dalam daging hidup kita? Mungkinkah kita itu merasa seolah-olah sangat berbakat sehingga kita merasa tidak tergantikan? Mungkin itu ya. Itu mungkin duri dalam daging kita. Apakah kita mungkin juga merasa bahwa kita tahu hal-hal yang terbaik dan orang-orang lain gak bisa semengerti kita, semampu kita? Mungkin duri dalam daging kita itu juga, apakah kita merasa begitu sangat sempurna sehingga tidak ada lagi yang berhak layak untuk mengkritik kita? Mungkin juga duri dalam daging kita itu, mungkin kita terlalu fokus pada diri kita dan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, seolah-olah itu adalah pelayanan kita yang sungguh sangat rendah hati hanya untuk memuliakan Tuhan. Barangkali kita sudah terlalu tinggi kerohanian iman kita. Atau mungkin, apakah kita sudah berusaha terlalu keras pada hal-hal yang salah, atau mencoba dengan sikap yang salah dalam setiap hidup kita? Mungkin itu yang menjadi duri dalam daging kita, banyak hal mungkin. Dan pada hari-hari tertentu, ibu-ibu, kita mungkin bersalah atas semua yang pernah kita pikirkan tadi itu. Namun sekali lagi Tuhan mengetahui hal-hal tentang diri kita. Dan bahkan Tuhan meyakinkan kita bahwa ketika kita bersandar padanya, pekerjaan kita dan hidup kita dapat diterima olehnya. Karena ketika kita lemah, kata firman Tuhan, maka kita kuat. Kita kuat karena tangan Tuhan memegang kita. Pada saat-saat seperti itulah, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita seperti kita yang baca tadi dalam Mazmur pasal 42 tadi. Dan kita memohon kepada Tuhan agar melepaskan rasa haus jiwa kita seperti rusa yang merindukan air. Ini adalah gambaran yang luar biasa dalam kehidupan Kristen kita. Dan menjadi fokus yang sangat luar biasa sebenarnya. Betapa sangat menjegarkannya saat tegukan pertama dari air yang telah melepaskan kehausan kita. Ketika kita membiarkan Tuhan memuaskan kerinduan kita.
Hendaknya kita juga berkata dengan demikian, biarkan aku haus akan Tuhan terhadap harapan dan kepercayaan yang Dia berikan kepada kita. Itu yang mau Tuhan minta dalam firman Tuhan hari ini. Hendaklah engkau rindu dan haus akan tetap pada firman Tuhan. Kita tahu situasi hidup kita selalu ada masalah, selalu ada pergumulan. Namun sikap kita bisa berbeda mengatasi itu. Fokus kita dalam hidup ini bisa berbeda. Tetapi keyakinan kita akan tetap pada Tuhan, itu yang harus jelas. Sikap kita adalah sikap tunduk pada Tuhan. Penghukuman dan kehendaknya itu terjadi. Tuhan kita akan menghapus air mata dan membiarkan kita terus berseru dengan sukacita, dengan ucapan syukur, walaupun dalam situasi yang paling menyedihkan. Nah, kepada kita ibu-ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita berdoa dengan memikirkan bahwa Tuhan, tolong aku. Berikanlah aku kebijaksanaan. Mungkin kita bisa meminta dalam doa, beri aku kesabaran. Tetapkanlah tujuanku, prioritasku, dan ubahlah hatiku. Ingatkan aku setiap hari bahwa ketika aku lemah, maka aku kuat bersama Tuhan. Barangkali itu yang menjadi pokok pikiran kita pada saat ini. Karena ini sebagai sebuah perenungan bagi kita, mari kita minta roh Tuhan, agar kita lebih berhikmat memahaminya, bahwa kerinduan kita akan Tuhan, tetaplah biar senantiasa terjaga. Rindulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memuaskan kerinduanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu ini. Kami percaya Tuhan akan lebih sempurnakan di dalam pengetahuan pikiran kami masing-masing. Berkatilah para ibu kami ini dalam kehidupan mereka, ketika mereka mendampingi keluarga dan melayani keluarga, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesabaran. Kami serahkan pelayanan mereka di PWMI, biarlah Tuhan yang meneguhkan kesetiaan mereka untuk tetap rindu akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, mari kita tutup kebaktian kita dengan mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pengasihan Allah Bapa di sorga, dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu, yang melindungi dan memberkati kehidupanmu saat hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom bagi kita semuanya.